Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faraninda Astuti dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan membawakan pidato dengan judul Pergaulan Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan pidato mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah wabah dalam pergaulan remaja dan kaula muda. Wabah sporadis yang tidak terkendali ini memberikan berbagai dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sadar oleh para kaum muda atau hanya mengikuti tren saja. Bagi mereka yang tidak mengetahui konsekuensi dari pergaulan bebas, berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Hal pertama yang dilakukan mengenai pergaulan bebas adalah pihak perempuan adalah makhluk yang paling dirugikan dan dikorbankan. Bagi Anda kaum perempuan muda, pergaulan bebas cenderung mengarah ke seks bebas dibandingkan dengan penggunaan narkoba, pembangkangan, dan sebagainya. Pertama-tama, sadarlah bahwa kamu tinggal di Indonesia yang diapit oleh negara-negara Asia lainnya yang syarat dengan adat ketimuran. Mungkin kamu tidak menyadari saat ini, namun pikirkanlah di masa mendatang. Apakah pasangan kamu nanti bisa menerima kamu apa adanya? Apakah kamu mendengar bahwa pacar harus cantik, sedangkan istri harus pantas? Ketika kamu sudah terjebak dalam pergaulan bebas, seberapa pantas kamu bagi pasangan kamu kelak? Jika kamu berpikir bahwa kaum pria juga melakukannya, kamu benar. Mereka memang melakukannya, namun mereka tidak menghormati kaum perempuan yang melakukannya dan memandang mereka sebelah mata. Tidak adil memang, namun hal tersebut adalah kenyataan yang harus kamu terima. Jadi kamu sebagai perempuan, pandai-pandailah menjaga diri. Konsekuensi kedua dari pergaulan bebas adalah kamu tidak mungkin terbebas dari penyakit. Seberapa kamu yakin bahwa pasangan kamu itu jujur? Sedangkan bisa saja dia berbohong kepadamu tentang jumlah pasangan dan kebiasaan ia mengonsumsi narkoba. Mungkin saja pasangan kamu jujur, namun apakah pasangannya selain kamu juga jujur? Dalam pergaulan bebas, sangatlah jelas bahwa nilai kepercayaan dan kejujuran sudah tercacah-cacah. Penyakit yang diderita dari pergaulan bebas sangatlah variatif, dari yang bisa disembuhkan sampai yang sulit disembuhkan, bahkan sampai yang tidak bisa disembuhkan, seperti AIDS, herpes, kanker, dan sebagainya. Penyakit umum yang menghinggapi para pelaku pergaulan bebas adalah chlamydia. Memang dampak yang diberikan tidak sehebat yang diberikan oleh HIV dan kanker, namun penyakit oleh karena jamur ini sangatlah mengganggu dan tidak nyaman. Bayangkan jika kamu harus menahan gatal dan panas berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di area kelamin. Belum lagi dengan bau busuk yang menyertai penyakit ini. Penyakit ini menyerang pria maupun wanita. Bagi kamu kaula muda kaum pria, janganlah kamu berbangga hati dengan bebasnya kalian dari ciri-ciri fisik terlibat dalam pergaulan bebas seksual. Pernahkah terlintas di pikiran kamu bahwa kaum perempuan adalah kaum pembanding yang sangat hebat? Perhatikanlah sekitar kamu, atau ketika kamu kecil, seberapa sering kamu mendengar kamu ataupun teman-teman kamu dibandingkan dengan yang lain. Tentu saja, jika kamu terlibat dalam pergaulan bebas, kemampuan kamu, bentuk, dan segala macam teknik kamu akan diperbandingkan dengan pasangan-pasangan wanita yang lainnya. Jika performa kamu bagus, tentu saja kamu merasa bangga. Kamu bisa menanyakan langsung kepada pasangan kamu secara langsung. Lalu, apakah kamu yakin bahwa ia mengatakan yang sesungguhnya? Mungkin juga ia berpura-pura hanya untuk mempertahankan kamu di sisi lain untuk kegunaan yang lainnya. Bagaimana jika suatu hari kamu mengetahui bahwa pasangan kamu yang menyebarkan ketidakmampuan atau performa kamu yang sebenarnya bagi pasangan kamu tidaklah sehebat yang kamu pikir? Tentu saja kamu bisa langsung memaki dengan kata-kata kasar. Namun, apakah hal itu mengubah harga diri kamu yang sudah terlanjur tergores dan mendapat reputasi yang kurang baik? Jika hal itu belum tentu cukup bagi kamu, pikirkanlah jika kamu sebagai laki-laki yang secara umum akan menjadi ayah dari anak-anak kamu, memiliki anak perempuan. Apakah kamu akan memperbolehkan ia melakukan apa yang kamu telah lakukan? Atau
Apakah kamu akan menggunakan dalih pertobatan dalam melarang anak kamu, ataukah kamu memilih untuk membohongi anakmu sendiri? Yang lebih parah lagi, bagaimana jika anak perempuanmu menjadi korban dari pergaulan bebas dan hidupnya menderita oleh karena penyakit ataupun pasangan yang semena-mena? Apakah kamu rela melihat penderitaan anak kamu? Pandai-pandainya tupat melompat, akhirnya jatuh juga, bukan? Pikirkanlah masa depan kamu sebelum kamu memutuskan untuk terjerumus dalam pergaulan bebas yang tidak bebas itu. Bagi kamu yang sudah terjebak dalam pergaulan bebas, segeralah keluar dari lingkaran setan itu tersebut. Satu hal yang kamu dapat dari ketika kamu keluar dari pergaulan bebas adalah caci, maki, dan hinaan, celaan dari teman sebangsa kamu, dan juga celaan dari mereka yang akhirnya mengetahui bahwa kamu bukanlah wanita atau laki-laki baik-baik. Biarkan saja mereka berkata dan mencela. Pikirkanlah masa depan kamu yang tersisa. Memang tidak mudah membangun kembali apa yang sudah rusak. Akan tetapi, ingatlah pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mulailah mencari pertolongan profesional dalam bidangnya jika kamu merasa sulit. Jangan ragu menatap masa depan, walaupun terkesan klasik. Namun jika kamu percaya akan Tuhan yang Maha Kuasa, maka jika kamu memutuskan untuk berubah dan sungguh-sungguh menjalaninya, niscaya Tuhan akan membukakan jalan bagimu dan bukakan lembaran yang baru untukmu. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.